Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim tugas akhir dengan judul Game Interaktif Perang Surabaya sebagai media pembelajaran berbasis game. Dengan saya Alam Ageng Sapurno dengan NIM 210601201200007. Saya Bernardus Eden Bayu Samudro dengan NIM 210601201140160. Saya Akmal Isyad Hakim dengan NIM 210601201400777. Pada tugas akhir kali ini kami memiliki 3 subsistem. Yang pertama yaitu perancangan dialog sistem dan juga antarmuka game Perang Surabaya, Rancangan mekanisme turn-based dan pengembangan model AI untuk game Perang Surabaya, dan optimalisasi infrastruktur backend untuk save and load system dan resource management dalam game Perang Surabaya. Untuk dokumentasi tugas akhir pada kali ini, silakan disimak lebih lanjut videonya. Menurut Jurnal International Research Conference on Economics and Business pada tahun 2020, ditunjukkan bahwa terjadi perbedaan signifikan dalam efektivitas penggunaan metode pembelajaran berbasis game dibandingkan dengan metode konvensional dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini dibuktikan melalui hasil Gen Score Test bahwa siswa yang belajar menggunakan metode GBL memiliki nilai rata-rata lebih tinggi dibandingkan siswa yang belajar menggunakan metode konvensional. Dari permasalahan tersebut, kami memiliki inovasi menciptakan media pembelajaran yang nyaman dan efektif ke dalam bentuk game yang bergenre visual novel dan turn-based, serta membahas mengenai sejarah Indonesia. Faktor yang mempengaruhi kami mengangkat tema ini yaitu menurut para ahli menjelaskan bahwa motivasi sangat penting dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, kami merancang pembelajaran yang dapat menarik minat motivasi siswa dalam belajar, khususnya pembelajaran sejarah Perang Surabaya. Baiklah, untuk subjudul yang pertama yaitu merupakan perancangan sistem dialog dan juga antarmuka game untuk simulasi Perang Surabaya. Di sini saya menggunakan tools yaitu Godot, Figma, Asprey, dan juga Draw.io. Dalam perancangan ini, saya menggunakan metodologi yaitu Design Thinking. Design Thinking terdiri menjadi 5, yaitu ada empati, definisi, ideasi, prototype, dan juga testing. Masing-masing dari tahapan ini, saya kembangkan menjadi 3, yaitu inspirasi, ideasi, dan juga implementasi. Kemudian untuk perancangan dialog system, di sini saya menggunakan function-function terdapat di kelas diagram, yaitu ada function dapat dilihat dari layar. Kemudian untuk sisquenya sendiri ini ada sistem dan juga file dialog. Untuk implementasinya dapat dilihat dari layar. Selanjutnya, rancangan mekanisme gameplay terdiri dari beberapa modul kelas, seperti ditunjukkan pada gambar arsitektur ini. Modul pertama, yakni level manager, adalah kelas yang mengelola level desain serta mekanisme turn-based strategi. Dalam game Perang Surabaya, terdapat 5 level permainan dengan desain seperti di gambar. Interaksi pertarungan dalam game diatur oleh singleton battle. Kelas ini mengatur pengurangan damage, pengaplikasian damage, mekanisme armor atau pertahanan, serta tampilan efek dalam permainan. Dalam game Perang Surabaya, terdapat 3 jenis properti. Damage property yang dapat mengurangi health point, large property yang mampu menembus pandang, serta properti biasa yang menghalangi pergerakan unit. Komponen interaktif pemain dalam mengatur aksi unit diatur oleh modul deck yang berisikan card ability. Card ability merupakan kemampuan unit seperti bergerak, mengisi peluru, serta menyerang. Selanjutnya, terdapat 5 jenis unit dalam permainan. Melee unit, range unit, enemy AI unit, boss unit, dan tank unit. Rancangan model AI menggabungkan sistem raycasting, algoritma pencarian Astar, agen utility AI, serta finite state machine. Sistem raycasting merupakan sistem mendeteksi menggunakan laser atau raycast. Unit player akan terdeteksi apabila berpotongan dengan raycast enemy AI. Selanjutnya, mekanisme pencarian jarak terdekat untuk pergerakan unit player maupun enemy menggunakan algoritma pencarian Astar. Pergerakan unit dibatasi oleh keberadaan properti serta jarak maksimal yang dimiliki oleh tiap unit. Agen utility AI merupakan sistem pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan variabel tertentu dalam permainan. Variabel tersebut kemudian dimodifikasi dan dinormalisasi dengan kurva utilitas. Nilai utilitas inilah yang kemudian diagregasikan menjadi skor akhir suatu aksi. Selanjutnya, aksi dengan skor tertinggilah yang akan dieksekusi. Dalam pengeksekusian aksi, finite state machine digunakan untuk mengintegrasikan aksi yang berjalan dengan animasi yang perlu dimainkan dengan mengubah dan mengatur transisi state unit. Setiap unit memiliki 3 state, yakni idle, walk, dan attack. Untuk judul selanjutnya yaitu optimalisasi infrastruktur backend dengan sistem save and load dan resource management dalam game Perang Surabaya. Di sini dapat dilihat tools yang digunakan yaitu Godot, Draw.io, SQLite, dan JSON. Yang pertama rancangan penyimpanan, yang di kiri penyimpanan untuk 4 slot dalam game, dan yang di kanan untuk penyimpanan data units dan cards.
Di sini untuk implementasi penyimpanan, implementasi data unit, dan implementasi data card. Di sini dapat dibandingkan JSON lebih baik daripada SQLite dari waktu penyimpanannya. Kemudian untuk rancangan sistem save, berikut implementasinya, rancangan sistem load dan implementasinya, rancangan continue game dan implementasinya, rancangan resource management untuk kelas diagram level state dan implementasinya, rancangan untuk game data dan implementasinya, dan rancangan load manager serta implementasinya.